Ini ada apa nih? Ada apa nih? Ribut-ribut nih? Mas, ini Ada masalah apa, Mas? laku ini, tapi barang ini laku. Padahal harganya lebih murah. Nggak gitu konsepnya, Mas. Kita kelihatan aja nih dari kemasannya juga. Gimana dulur? Kemasan yang menarik pasti akan menarik para pembeli juga. Kalau dulur pilih yang mana? Yang mana? Terlihat sepele ya, Bin. Tapi ini penting loh, dulur. Iya, penjual yang kredibel dan kompeten pasti akan total dalam berbisnis. Seperti itu, Mas. Minum dulu? Boleh? Wah. Seger, Bin. Ada manis-manisnya nggak? Oh, bukan iklan ini. Ayo, yuk. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Indah, sehat semuanya ya. Itu yang terpenting. Kita ketemu lagi di podcast yang sangat kece abis ya. Odading Madu, obrol-obrol perdagangan dan industri bagi masyarakat dan dunia usaha. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait masalah olahan makanan, kemasan, kemudian juga masalah air minum dalam kemasan, kalibrasi dan lain-lain nih. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada para pakar di bidangnya. Saya perkenalkan satu persatu ya. Ini ada Pak Erik. Ya, Pak Erik, kita panggilnya Om Erik ya. Ya. Nah, Om Erik, beliau adalah kepala UPTD IPOK. Nah, kemudian di sebelah kiri saya itu ada Pak Nalendra Wicaksono. Ah, dipanggilnya Kang Nale biasanya. Beliau suaranya suara emas ya. Ya, emasnya nggak tahu berapa karat. Ya. Beliau adalah kepala UPTD AMDK, air minum dalam kemasan. Aquaman ini ya. Aquamennya Indah gini. Jadi yang ngurusin airnya di Indah gitu beliau nih. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol terkait masalah kemasan, kemudian agro, kemudian masalah AMDK juga, nanti kalibrasi dan lain-lain. Baik, menarik nih, kayaknya hari ini spesial banget nih. Oke. Ya, tapi saya sapa dulu nih, Om Baik sehat? Hari ini? Alhamdulillah. Gimana, Kanale? Bugar. Wah, selalu bugar. Kan lagi ada tes kebugaran tuh, enggak ikut? Salah, saya mau ikut. Oh, oke, luar biasa. Harus lari dulu ya 1,6 kilo. Baik, yang penting kita kesehatan itu lagi penting-pentingnya nih di masa pandemi ini. Baik, saya ingin coba ke Om Eik dulu deh, yang paling muda nggak apa-apa ya? Oke, boleh. Nah, nggak apa-apa. Boleh. Yang tua ngalah dulu lah. Ngalah dulu saya. Yang lebih muda dulu, yang milenial. Kolotnial nantilah belakangan gitu. Baik, Om Eik, kan ada istilah IPOK ya, UPTD IPOK gitu kan. Masyarakat memang sering juga kenal kalau mau kemasan ke IPOK gitu. Nah, IPOK itu sendiri apa sih sebenarnya? Ya, IPOK itu adalah suatu UPTD, unit pelayanan teknis dinas, industri pangan, olahan dan kemasan. Kita berada di Jalan Sampurna nomor 18 dan induk kita yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Mungkin seperti itu sementara. Iya. Tugasnya apa ya? Tugas-tugasnya? Ya, tugas kami kalau kita mengacu kepada peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 78 tahun 2017 yaitu mengenai tupoksi UPTD di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, bahwa kita mempunyai tugas UPTD ini untuk mengembangkan industri kecil menengah di Provinsi Jawa Barat, baik dari sisi teknologi maupun pengembangan usaha. Oh, IKM ya, sasarannya itu IKM ya? Sasarannya betul. Jadi untuk kayak upskillingnya para IKM gitu ya? Ya. Jadi mereka IKM itu naik kelas lah, Ya. baik dari sisi pengembangan teknologi, kemudian termasuk kemasan itu ya? Termasuk kemasan. Kayaknya banyak banget yang dilayaninya nih. Ya, kalau di kita itu memang sebagai pembina kita itu Kementerian Perindustrian. Di dalam peraturan Kementerian Perindustrian
nomor 142 2009 bahwa kita mempunyai peran peran bagi pelayanan kepada IKM. Yang pertama yaitu sebagai agen pembangunan industri kecil menengah. Yang kedua yaitu sebagai pelayanan di bidang permesinan, dan yang ketiga mungkin untuk pelatihan konsultasi gitu ya. Seperti itu kalau mengacu kepada payung hukumnya yang ada untuk tugas-tugas dan peran UPTD IPOK ini. Banyak sekali sebenarnya ya. Banyak sekali. Tupoksinya banyak sekali kan. Tupoksinya sih mungkin lebih kepada pengembangan ke IKM gitu ya, atau apa pendampingan IKM. Cuma kan IKM banyak sekali ya. Oke, nanti lebih lanjutnya kita akan ngobrol lagi nanti. Saya coba ke Kang Nale dulu nih. Kang Nale nih. Yang lebih senior. Iya, di Aquamen nih. Ini Aquamennya di Sprindag nih. Beliau ini ahli airnya di Sprindag nih. Beliau adalah kepala UPTD AMDK. AMDK itu apa nih? Oke, terima kasih nih Pak Dendi ya, semangat ya, terima kasih. Saya sampaikan bahwa salah satu tugas dari UPTD BPSMB itu Balai Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Barang. AMDK, kami menjadi lokus salah satu bagian medianya itu AMDK, air minum dalam kemasan. Air minum dalam kemasan ya. Jadi air minum dalam kemasan itu perlu diuji bahwa esensi itu adalah dalam rangka salah satunya adalah faktor kesehatannya. Jadi kalau kita minum pertama sehatnya dulu. Dua keselamatan, yang diminum itu selamat enggak? Ketiganya kita ada faktor keamanan. Dan keempatnya tentunya ada lingkungan hidup. Salah satu kemudian dari referensi-referensi yang dilaksanakan oleh UPTD BPSMB AMDK Cirebon adalah salah satu regulasinya bahwa pertama kita representasi dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Disebutkan di dalam lampirannya bahwa pemerintahan konkret itu harus dibagi habis antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota, yaitu salah satunya. Kemudian yang menyangkut di dalam lampirannya tersebut disebutkan di dalam Perpres DD nomor 5 bahwa perlindungan konsumen, pengujian mutu barang, kemudian pengawasan barang beredar adalah merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi salah satu. Sebenarnya itu yang jadi dasar ya, cikal bakal BPSMB itu muncul di provinsi gitu ya. Oke, beliau belum ditanya udah jawab duluan. Luar biasa, kreatif sekali. Kalau di Kang Nale kan ada AMDK, kalau di saya itu ada AMDG, air minum dalam gentong. Biasa kalau orang-orang desa itu di dapur itu mereka simpan di gentong-gentong untuk cadangan-cadangan itu kan. Betul. Baik. Oh, jadi sebenarnya kalau AMDK itu selain memang fokus kepada air minum dalam kemasan juga ada layanan-layanan lain sebenarnya ya. Betul. Yang tadi disebutkan seperti sertifikasi, kalibrasi, kayak gitu. Betul. Jadi gini, saya sampaikan bahwa kita salah satu bagian adalah merupakan jejaring dari Direktorat Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan. Kita mempunyai 3 pilar yang harus kita tegakkan. Pertama, kita harus melakukan harus adanya LP. LP adalah laboratorium pengujian. Tahun depan mudah-mudahan anggaran bukan lembaga pemasyarakatan. Bukan. Jadi ke depan mudah-mudahan anggaran ada, kita mencoba untuk menambah ruang lingkup ke Komite Akreditasi Nasional untuk LP-nya. Supaya apa? Supaya kita itu diakui ya, diakreditasi diakui oleh teman-teman kita, dan itu menjadi salah satu purna jual bagi stakeholder, bagi katakanlah perusahaan, baik itulah industri maupun UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah seperti kayak gitu. Keduanya kita juga ada nantinya LSPro, lembaga sertifikasi produk, bahwa kita juga membuatkan satu sertifikat yang menyatakan bahwa hasil laporan hasil uji itu betul-betul terakreditasi. Nah, kita membuatkan juga, dan itu ketiganya kita ada LK. Laboratorium Kalibrasi, dan alhamdulillah untuk AMDK Cirebon 2 akreditasi yang sudah mendapat. 1 akreditasi untuk ISO 17025 yaitu dengan LK 270 IDN. Kemudian juga secara servis pelayanannya kita sudah mempunyai ISO 9001 versi 2015. Alhamdulillah ya. Ke depan mudah-mudahan kalaupun anggaran ada, kita akan mencoba untuk go internasional, mudah-mudahan mengawal ekspor ini menjadi salah satu produk yang bermutu ya, khususnya di Jawa Barat.
Gitu Pak. Jadi memang ini ya kayak seperti syarat mutlak supaya kita bisa diakui bukan hanya di skala nasional, Betul. bahkan mungkin juga internasional. Ketika kita sudah memiliki ISO ya. Betul. Nah itu ISO-nya bukan dari bahasa Jawa ya, Bukan, ISO, ISO, betul. Nah ISO-nya beda lagi. Dan satu hal lagi perlu saya tambahkan Pak Dendi, bahwa kami itu ada naungan ya regulasi. Jadi pelaksanaan mengenai pengujian itu tidak serta-merta tidak melaksanakan, kita ada undang-undangnya. Pertama Undang-Undang 20 2014 Oke. tentang standarisasi dan penilaian Penilaian kesesuaian. Keduanya kita ada peraturan pemerintah Oke. mengenai 34 2018 Oke. tentang sistem standarisasi dan penilaian kesesuaian nasional. Ketiga untuk di Jawa Barat nih, kami melaksanakan itu juga ada rewardnya buat kami. Oh. Dan kembali kepada provinsinya juga, ada perdanya juga. Bentuk PAD ada itu ya? PAD Pak. Oh. Ada restribusinya juga. Ya. Oke. Ini banyak yang harus digali nih dari AMDK ini ya, Ya. dari teman-teman UPTD AMDK ini. Baik, Kang Eik nih, Om Ya. Eik ya, Om Eik. Ya, siap. Tadi kalau sekilas ya, saya melihat bahwa banyak sekali yang dilayani, Ya. baik dari sisi pangannya, kemudian dari sisi kemasan, Ya. olahan. Pokoknya kayaknya kalau dilihat dari potensi yang ada di Jawa Barat, ini Jawa Barat banget gitu kan yang dilayani itu ya. Ya. Jadi komoditas yang ada di Jawa Barat. Nah, kan kalau satu tempat kayaknya akan repot nih, masyarakat harus berduyun-duyun ke Sampurna 18 gitu ya. Iya. Nah, otomatis kan harus ada upaya untuk mendekatkan layanan itu kepada masyarakat nih. Bagaimana nih yang dilakukan oleh teman-teman di UPTD IPOK? Ya. Ada satuan pelayanan kah atau seperti apa gitu, dan tersebar di mana saja gitu kalau ada? Iya. Terima kasih. Untuk UPTD IPOK ini, Hmm. kita mempunyai beberapa satuan pelayanan di beberapa titik kabupaten kota di Jawa Barat. Hmm. Yang pertama ada Persepatuan di Cibaduyut. Persepatuan Cibaduyut, Ya, yang kedua Perstekstilan di Majalaya. Perstekstilan di Majalaya, Yang ketiga Perkulitan atau pengolahan kulit di Garut. Garut, Yang keempat ada Kerajinan di Tasikmalaya. Kerajinan di Tasikmalaya, Yang kelima Rotan di Cirebon. Rotan di Cirebon, Dan yang keenam Perkayuan di Sumedang. Sumedang. Dan terakhir yang paling bungsu nih, yang paling bocor, kita sedang mengembangkan rumah kemasan Jawa Barat. Nanti insya Allah di Jalan Sampurna tanggal 16 akan kita launching pelayanannya. Oke. Jadi itu mungkin keadaan pelayanan kita. Oke. Secara keseluruhan merupakan produk-produk unggulan Jawa Barat yang kita layani. Yang saya sebutkan tadi, hampir semua produk-produk unggulan Jawa Barat bisa kita layani oleh UPTD ini. Begitu itu. Baik, menarik ya, sebenarnya itu melayani kayak komoditi unggulan di Jawa Barat itu ya. Iya, Kayak tadi hampir apa? semua. Persepatuan di Cibaduyut, karena memang di sana kekuatannya Iya. di persepatuan gitu ya. Rotan. Atau jangan-jangan yang pedagang-pedagang Cibaduyut itu juga binaannya teman-teman Satwa Cibaduyut Iya, gitu ya. karena kalau lihat dari sejarahnya, kita merupakan lanjutan dari apa yang dirintis oleh Kementerian Perindustrian. UPT ini di luar rumah kemasan, kalau lihat dari sejarahnya lahir di tahun 70-an akhir, 78-79, yang 80-82an ada. Nah, ini merupakan perjalanan yang cukup panjang untuk pembinaan-pembinaan kepada IKM, dan memang di Jawa Barat ini UKM tumbuh berkembang seiring dengan pembinaan-pembinaan dari UPTD ini. Mungkin seperti itu. Terus kalau yang di Garut tuh yang kulit ya? Ya. Nah, itu kan yang satuan pelayanan yang kulit itu kelihatannya juga menjadi sesuatu daya tarik tersendiri, karena kan kulit-kulit yang dari Garut itu saya pernah ini ngobrol dengan teman, Pak. Jadi ingat cerita waktu cerita di Australia gitu ya. Ya. Orang dosen ya beli jaket kulit di mall belinya. Harganya itu di atas 6 juta lah. Di atas 6 juta. Dia merasa bangga, wah mungkin kulit
kulit Australia kayaknya lebih bagus gitu kayaknya. Lebih bagus. Pas dibawa ke hotel dilihat, nggak tahu aja di dalamnya ada tulisan tuh. Ya. Iya, jadi made in Bandung. Kayaknya dari Garut gitu kan Ya. kulitnya gitu kan. Ya. Jadi memang kulit menjadi sesuatu yang menjadi daya tarik tersendiri gitu ya. Ya. Kalaupun memang kalau kita sering lihat Garut itu, kalau main ke Garut kan suka ada yang jualan-jualan kerupuk kulit, mungkin Ya. itu kulit-kulit yang memang tidak bisa digunakan lah itu ya. Ya. Nah, menarik nih. Mungkin kalau dari yang kulit ini nih, pernah ada ini nggak? Ada, karena ini udah lama kelihatannya ya, layanannya itu udah lama. Ada inovasi-inovasi kah dari kulit? Apakah memang kan kalau kita kebayang kulit itu selalu kulit hewan gitu ya? Ya. Nah, pernah nggak sih menemukan atau yang dilayani atau mungkin dibantu lah oleh teman-teman di IPOK gitu ya? Ya. Yang memang kulitnya itu mungkin bermigrasi, bukan hanya dari kulit hewan, tapi ada kulit yang dari tumbuhan atau apa gitu. Alternatif mungkin ya. Ya sebagai alternatif kan kelihatannya kalau hewan itu mungkin akan bergeser nanti Ya. ke depan, kelihatannya akan bergeser nih isu-isu tentang lingkungan gitu kan. Ya, baik. Kalau untuk melihat perkembangan perkulitan, kita kalau melihat sejarahnya Iya. bahwa berkembangnya kulit di Jawa Barat, khususnya di Garut. Kalau kita berbicara Indonesia kan hanya 2 tempat yang mempunyai sentra ini pengolahan kulit ini, di Magetan dan di Garut. Oh di Indonesia ada 2 ya, Ya, Magetan sama ada di. 2. Oke. Yang paling besar sebenarnya potensi di kita. Hmm. Tahu waktu saya masih bertugas di lapangan sekitar tahun 2016-an, itu di Magetan itu hanya 130 unit usaha. 130 unit usaha. Oke, di Magetan. Di kita sudah Di kita itu sudah hampir 500. Oh. 500 unit usaha. 500 ya. Di saat yang bersamaan Ya. di sana 130, di Ya. kita 500 unit usaha yang dilayani Ya, gitu ya. untuk pengolahan. Pengolahan ya. Pengolahan. Jadi pengolahan dalam arti dari kulit mentah yang masih ada bulu tuh sampai ke kulit tersama yang siap diproses, apakah menjadi Oke. sepatu, apakah menjadi jaket, apakah menjadi produk-produk yang Kulit lainnya. buaya bisa itu teh? Kulit buaya juga bisa. Buaya darat gitu? Tapi kalau Buaya darat nggak Yang bisa. tadi senior lah. Buaya dan bagian mana ya? bagian senior. Tapi kalau uniknya kulit ini Pak Kang Deddy, jadi setelah berkembangnya perkulitan di Garut itu, justru yang menjadi permasalahannya itu di limbah. Oke, Karena limbah. semakin banyak kan, semakin padat pengolahan kulit itu, semakin banyak bertumbuhan ikan-ikan. Oke. Jadi yang menjadi permasalahannya memang di limbah, karena yang berkembang dan teknologinya lebih mudah diadop itu di sistem teknologi chemical ya? kimia. Oke. Sistem kimia, dan kebetulan di Garut dan Magetan ini berkembangnya yang chemical ini Yang chemical, untuk ya. IKM-nya, sehingga pelabakan di masalah lingkungan. Nah, akhir-akhir ini kebetulan ada salah satu perusahaan yang digagas oleh anak-anak ITB, Anak-anak ITB. dua perusahaan Iya. yang mempunyai ide untuk kulit alternatif. Oh. Nah, mereka itu satu PT Mikotek yang di daerah Lembang, Mikotek ya? ya Mikotek. Mikotek. Kita kebayangnya Mikotek tuh. Nih. Mengembangkan kulit alternatif dari jamur. Jadi mereka itu ada, kalau jamur kan ada sporanya atau akarnya ya. Nah, ya akarnya itu yang dikembangkan untuk bahan kulit. Oke. Jamur khusus atau Jamur khusus. Jamur khusus ya. Memang kita melakukan pendampingannya mulai dari penyediaan bahan bakunya dari kayu. Kebetulan ada yang satpol kayu yang di Sumedang itu ya? Sumedang, itu kan sebagai medianya. Jadi kolaborasi juga ya? Media jamurnya, sehingga berkembanglah jamurnya itu. Nah, sekarang lagi diteliti juga supaya apabila nanti di kemudian hari mau masuk ke skala industri yang lebih besar, setelah ditemukan dari awal produksi sampai finishingnya.
Nah, kebetulan untuk finishingnya kita melakukan pendampingan di Garut, mulai dari untuk mencetakkan kalau di kulit ada motif ya, mulai dari motifnya, terus kulit itu supaya lebih soft, lebih lembut dan sebagainya, itu teknologinya kita dampingi. Dan di Garut bisa itu ya? Ya, di Garut bisa. Pendampingan untuk teknologi sampai seperti itu bisa ya? Ya. Ini luar biasa Dan sebenarnya. yang kedua, yaitu untuk PT launching Katulistiwa yang berlokasi di Dago juga. Dago juga ya? Kalau tadi Lembang, kalau sekarang di Dago. Nah ini mereka sama anak-anak ITB mempunyai inovasi untuk kulit alternatif dari bakteri buah-buahan. Jadi semacam bikin ini. Kalau ini mas semacam bikin kayak nata de coco gitu? Nata de coco betul. Seperti prosesnya bikin itulah kalau saya perhatikan. Dan teman-teman IPOK mendampingi juga ya untuk riset and development itu. Wah, ini keren sekali. Ke finishing. Nah, sekarang lagi dua-duanya ini lagi dicoba untuk ke proses finishing tetapi yang ramah lingkungan, tidak chemical. Ada bahan-bahan dari nabati seperti kalau di kulit itu bisa pakai mimosa, prosesnya lebih ramah lingkungan. Wah itu udah makanannya Om Ai gitu, udah osa-osa kayak gitu, udah makanannya Om Ai gitu. Lebih teknis lagi ya. Tapi keren ya. Jadi ketika ada inovasi baru, kita hadir mendampingi gitu kan, dan terus melakukan kolaborasi. Baik, ini ngomong-ngomong kita udah lama ngomong tapi belum ada sajian juga nih, katanya podcast Odading ini belum ada nih. Setuju itu. Ini mana? Setuju Odadingnya mana nih? Opah mana Opah? Opah mana Opah? Opah, nih Opah. Jadi ada teman kita nih. Saya sering nyebutnya Opah. Opah gitu. Iya. Oh, wah ini nih. Wes, Aquaman yang sebenarnya ini. Ini Aquaman-nya, the real Aquaman ini. The real Aquaman. The real food. Iya, betul. Nah, kan kalau Kang Nale air minum dalam kemasan ya. Nah, ini Opah dalam kemasan. Kemasan ya. Ya, kasih Opah ya. Makasih. Opah itu singkatan. Apa tuh? Okto Pang Hebringna. Bisa Mantap. Iya. Oke. Ini jangan-jangan dari Kang Nale kayaknya. Dari kemudian ya. Baik. bisa minum dulu. Boleh.